yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Tetapi ada hal lain sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan itu adalah terkait dengan kondisi real dari sebuah negara. Makanya kalau saya sih nyebutnya perubahan kurikulum itu selalu didasari oleh 4 dasar pijakan gitu. Ada pertimbangan landasan filsafatnya misalnya gitu ya, kemudian landasan psikologisnya, kemudian ada sosiologis dan itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Nah, terkait dengan budi kemudian iptek itu mungkin masuk pada area pertimbangan sosiologis sebenarnya ya, sama iptek gitu. Dalam konteks kurikulum PAI ya memang seyogianya PAI itu harus memposisikan diri sebagai prodi yang bisa diadaptasi Pak oleh masyarakat. Jadi kalau PAI itu tidak coba beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, ya tentu akan ketinggalan gitu. Karenanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu, ya saya kira tidak salah kalau mempertimbangkan dunia industri, kemudian perkembangan teknologi. Tetapi mungkin dalam konteks bukan merubah konten PAI-nya, ya, bukan merubah konten PAI-nya, tapi lebih kepada bagaimana pembelajaran PAI itu disesuaikan. Kalau kontennya kan memang sudah dari sono Pak, nggak mungkin kita merubah materi akidah Al-Quran kan, tetapi cara pandang bagaimana pembelajaran PAI yang disesuaikan dengan kebutuhan itu yang saya kira menjadi hal paling penting gitu. Tentu tuntutannya adalah masyarakat Pak. Gitu. Masyarakat hari ini tidak lagi berpikir tradisional Pak, tetapi sudah berbasis pada kebutuhan teknologi digital. Oke, ya. Saya kira ada berikutnya yang kedua nih ya. Di masa ini desain struktur itu semakin bervariasi ya. Selain menguat standar kompetensi lulusan, kemudian daftar mata kuliah, proses belajar, sarana, media, evaluasi. Nah, di sini dimintakan mohon berkenan menjelaskan kebijakan fakultas fakultas ya, terkait dengan desain struktur program PAI. Ya, pertama gini, kalau kita ngomongin struktur kurikulum program studi itu, kalau kita mengacu kepada aturan kurikulum berbasis KKNI atau SNPT nomor 3 tahun 2020 itu kan semuanya emang ada rukunnya ya Pak ya, ada syarat rukun yang emang harus dipenuhi. Misalnya salah satunya adalah bagaimana kurikulum itu harus mengacu kepada satu kejelasan dari profiling dari prodi PAI itu apa. Kemudian setelah itu ya bagaimana bisa menyesuaikan dengan capaian-capaian pembelajaran yang akan dijadikan sebagai acuan gitu. Nah, dua komponen ini yang saya kira menjadi hal paling penting dalam konteks pengembangan kurikulum. Nah, ketika ditanyakan bagaimana kebijakan fakultas, ya mestinya bukan lagi kebijakan fakultas, ini adalah kebijakan perguruan tinggi yang harus kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan yang ada di fakultas dan prodi gitu. Karena kalau ngomongin prodi ini kan saya kira tidak harus menunggu instruksi atau kebijakan dari dekannya Pak. Kalau saya sih, tapi ini sudah menjadi kebijakan nasional. Jadi prodi hari ini ya harus semua menyesuaikan dengan kebijakan kurikulum berbasis SNPT dan KKNI, termasuk juga outcome based education. Nah, karenanya kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh fakultas itu lebih kepada kebijakan operasional Pak, kalau saya sih melihatnya. Artinya kebijakan fakultas itu lebih kepada misalnya bagaimana memfasilitasi, mendukung gitu ya, mensupport pembiayaan, memberikan sarana prasarana, tapi cara berpikirnya harus muncul dari prodi mestinya gitu. Karena prodi yang lebih tahu apa sih kebutuhan-kebutuhannya gitu. Dan kebijakan yang sudah muncul hari ini itu ya saya kira terlihat semua fakultas sudah mulai berbenah memfasilitasi semua prodi kaitan dengan penyiapan kurikulum ini. Itu ya. Termasuk nanti ngomongin MBKM dan seterusnya. Itu sebenarnya
mungkin aturan mainnya ya dari pusat, dari UIN, tetapi implementasinya saya bilang tetap di prodi kan gitu ujung-ujungnya. Jadi ada kebijakan yang sifatnya umum, kalau saya nyebutnya adalah pedoman teknis gitu ya yang diberikan, tetapi implementasi operasionalnya saya kira ya kawan-kawan dari pengelola prodi itu yang menjalankan gitu Pak. Berikutnya yang ketiga ini. Setiap prodi memiliki visi, misi, dan tujuan. Di sini mohon Bapak menjelaskan visi, misi, tujuan prodi PAI. Ya, visi, misi, dan tujuan program studi PAI yang saat ini berjalan mungkin sudah berubah ya, tetapi secara the real visi misi tujuannya itu kayak apa saya nggak tahu, karena memang home base saya emang sekarang di PGRI ya Pak. Iya. Tetapi tentu tidak akan lepas dari 5 mata pelajaran yang ada di PAI. Penguatannya satu misalnya menyiapkan guru PAI sekolah dan guru PAI madrasah kan gitu. Kalau guru PAI sekolah tentu integratif sifatnya. Tapi kalau ngomongin visi penyiapan calon guru PAI madrasah kan berarti parsial ya, menyiapkan guru fikih, menyiapkan guru usul fikih gitu ya, SKI gitu, kemudian menyiapkan guru Al-Qur'an hadis gitu ya Pak. Saya kira arahnya tetap masih mengacu ke sana kalau sekilas saya lihat ya dari visi yang coba dikembangkan oleh kawan-kawan PAI. Tetapi yang perlu dipertegas hari ini itu hemat saya, kajian saya itu, ini kita itu mau nyiapkan guru PAI di sekolah atau guru madrasah, karena beda itu Pak. Ada banyak lulusan kita di PAI itu yang mohon maaf kadang-kala kurang percaya diri ketika memegang mata pelajaran sebut saja misalnya hadis gitu. Karena mungkin konten yang diajarkan terlalu dalam Pak. Jadi kalau hanya megang itu, tapi ketika dia ngajar PAI di sekolah dia lebih percaya diri gitu. Karena mungkin sifatnya sangat global gitu dan tidak tidak mengakar kan seperti di madrasah gitu. Terutama di SMA dan di madrasah aliyah. Itu banyak alumni kita PAI yang kadang-kadang saya nggak tahu apa karena kurikulumnya tidak terlalu dalam gitu. Hanya permukaannya saja, tidak terlalu dalam, sehingga ketika muncul kebutuhan guru PAI di madrasah itu bukan dari alumni PAI Pak Jafar yang diambil, tetapi lebih banyak mengambil dari fakultas-fakultas agama. Misalnya akidah ngambil dari jurusan akidah filsafat, SKI dari adab, Al-Qur'an hadis dari usuluddin gitu. Saya bilang ya ini karena kondisi dan situasi para alumni PAI kita diberikan tawaran kurikulum yang mungkin hanya permukaan, tidak pernah mendalam gitu loh. Ini yang saya kira menjadi kritik tajam juga gitu ke kawan-kawan pengelola prodi itu ya. Harus direkonstruksi bagaimana sebenarnya profil lulusannya, capaian pembelajarannya kayak apa, kemudian bahan kajian yang mau dikaji itu kayak apa, sampai pada struktur kurikulumnya itu apa yang ditawarkan. Jangan-jangan sudah berbeda nih. Ketika saya misalnya kuliah dulu di PAI, tafsir aja kan sampai berapa? 4, tafsir 1, 2, 3, 4 kan gitu. Jangan-jangan sekarang saya kira sudah mulai berkurang tuh. Nah sementara kebutuhan di lapangan tidak pernah berubah Pak, gitu. Termasuk juga kebutuhan sertifikasi gitu. Itu aja sih kalau saya menangkapnya gitu. Baik, ini berikutnya. Di antara tujuan utama program studi PAI adalah untuk menyiapkan profesional untuk sekolah umum dan madrasah. Sehubungan dengan itu, mata kuliah yang terdapat pada program PAI harus mendukung kompetensi pendidikan. Di sini yang ditanyakan adalah dapat menjelaskan tentang muatan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum. Kalau dari sisi konten pedagogik Pak, kalau saya sih melihat sudah cukup Pak ya, Fakultas Ilmu Tarjamah Quran ini. Kalau untuk penguatan metodologinya, artinya penguatan bagaimana teaching skill, bagaimana memilih metode, gitu, bagaimana memilih strategi, saya kira
kawan-kawan sudah sangat mumpuni lah. Tetapi ketika masuk pada konten, penyiapan konten ini yang memang kita harus duduk gitu. Sebenarnya konten yang harus diberikan itu apakah harus sama misalnya dengan SKI yang ada di Fakultas Adat, kan dia tajam betul Pak. Ketika ngomongin Al-Quran hadis misalnya, itu harus mengadopsi dari Fakultas Usuluddin misalnya gitu. Ini yang memang kita belum duduk, sehingga ketika bicara konten saya bilang itu yang tadi saya sampaikan, mereka secara metodologi menguasai, tapi ketika disuguhkan dengan penguasaan kompetensi profesional, artinya penguasaan bahan ajar, ini yang kadangkala kembali kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu lulusan dari pesantren, dia fasih betul Pak menguasai konten Tetapi kalau dia lagi lulusan SMA, dia malah justru nggak percaya diri ketika menjadi guru PAI. Nah sementara rekrutmennya itu kan terbuka luas kan, dari SMA, dari SMK, dari lulusan pesantren gitu. Jadi secara metodologi saya kira nggak ada masalah ya, tinggal bagaimana praktek di lapangan. Tapi secara konten itu saya melihat masih ada peluang-peluang yang bisa kita diskusikan dan kita harus perbaiki. Di situ ya, ini ya persoalannya ya. Baik, kemudian ini juga dijelaskan tentang tadi ya tentang metode pelajaran itu lebih utama dari materi. Ini kan itu cuma kan persoalannya tadi materinya justru kurang. Makanya kalau ditanyakan poin 5 sebenarnya hampir sama ya. Artinya gini, kalau kita itu kadang-kala ya lebih mengedepankan bagaimana anak bisa ngajar gitu. Tetapi tidak pernah berpikir bagaimana dia juga harus menguasai bahan ajar gitu loh. Nah maka dengan adanya program pendidikan profesi guru gitu, ini kan ke depan memang saya nggak tahu ya, ini kan kebijakannya kan sudah berubah lagi Pak. Kalau dulu PPG yang dari tarbiyah atau kependidikan itu kan hanya 40% kalau tidak salah bicara tentang konten pedagogi, sementara lebihnya itu hanya bicara tentang konten. Sementara dari non-dik itu kebalikannya gitu. Nah sekarang ini menurut saya ya baik konten maupun metodologi gitu ya, di PPG ini kan sepertinya dikuatkan semua Pak, tidak pernah melihat dia dari tarbiyah atau non tarbiyah gitu loh. Nah ini sebenarnya karena melihat mengantisipasi ternyata guru-guru kita itu ada kelemahan Pak, baik dari sisi metodologi ya, terutama dari non kependidikan. Sementara minim penguasaan konten itu dari tarbiyah gitu, dari kependidikan. Karena tadi kita ini kan di tarbiyah ini kan kombinasi antara pedagogik dengan konten kan, sehingga kalau disatukan itu kayaknya muatannya memang jadi gemuk banget gitu. Maka saya nggak tahu solusinya itu ya, tentu tadi ya kita coba harus duduk gitu, kira-kira gimana caranya ketika mengajarkan metodologi, bukan hanya si metode Pak, bukan hanya pedagogi, tapi bagaimana dikaitkan dengan kontennya itu secara berbarengan gitu. Tetapi juga ada materi khusus yang bicara tentang konten-konten PAI gitu. Jadi double Pak, nanti double penguasaannya gitu. Sehingga kalau dia menjadi guru itu betul-betul ya kita siapkan menjadi guru. Termasuk salah satu komponennya saya kira kalau berani PAI harus berani mengusulkan kebijakan PAI hanya menerima dari lulusan pesantren dan aliyah. Kalau mau, yang lulusan agama Pak. Iya, kalau berani kebijakannya itu. Jadi jangan dibuka dulu lebar. Kalau ini kan lulusan SMA juga bisa masuk kok Pak. Artinya mereka yang lulusan SMA itu nggak bisa otodidak ya? Iya. Agama ini nggak bisa ya? Karena agama ini kan sesuatu yang paling vital menurut saya. Kalau yang ngajarin nggak menguasai materi agama agak repot juga. Nah ini mungkin rekomendasi, termasuk rekomendasi ketika saya nulis disertasi gitu loh. Termasuk dia penguasaan bahasa Arab, semua Pak. Maka belajar bahasa Arab. Masa mohon maaf ya Pak. Kalau masa sih misalnya mahasiswa PAI kajiannya dia tidak mungkin kajiannya kan kitab kuning. Masa dia nggak bisa baca kitab kuning? Lalu apa mahasiswa PAI? Kan lucu juga. Ditanya, kamu kenapa kok nggak menggunakan referensi bahasa Arab? Saya dari SMA Pak. Ya kan bukan alasan menurut saya gitu. Ketika dia memilih jurusan PAI, mau tidak mau ya referensi yang digunakan saya bilang referensi berbahasa Arab dong gitu. Itu yang wajib mestinya. Tetapi karena seleksinya terbuka, maka semuanya menurut saya ya itu semuanya bisa masuk dan
ya PAI jadi rebutan, tetapi secara keilmuan saya bilang ini nggak menjamin dulu saya bisa jadi profesor atau tidak. Oke, ya, itu Pak. ya. Berikutnya ini tentang sarana media, ya, referensi dan yang lainnya. Pertanyaan, adakah sarana dan prasarana lain yang lebih spesifik yang mungkin diperlukan untuk pengembangan kurikulum PAI? Pengembangan lab PAI Pak, menurut saya itu yang harus dipikirkan. Jangan menganggap bahwa lab PAI itu hanya masjid dan musola. Iya betul. Lab PAI itu saya bilang ya tetap harus menggunakan teknologi digital. Misalnya mohon maaf ya, saya dulu juga belajar tahrijul hadis. Kita kalau tahrijul hadis saya bilang baca kitab suruh nyari secara manual itu 3 hari 1 minggu nggak bakalan selesai Pak. Tetapi dengan cara teknologi gitu, saya bilang hanya berapa saat kita bisa searching. Nah, pertanyaannya saya bilang guru itu sampai ke sana enggak? Diajarkan enggak ketika belajar hadis? Nah, makanya lab terpadu yang kaitannya dengan penguatan keilmuan PAI ini saya bilang harus diwadahi. Termasuk misalnya tafsir gitu, mengkaji tafsir itu apakah kajian tafsir itu sama seperti dulu misalnya secara konvensional? Saya kira enggak juga. Karena banyak kitab-kitab tafsir yang mungkin sudah digital kan. Dan itu bisa dimanfaatkan secara digital. Ini kalau ngomongin secara prasarana yang harus diperkuatkan memang di lab PAI Pak. Lab PAI tetapi konotasinya bukan hanya musola atau masjid, tetapi ada lab lain gitu loh yang memang bisa mensupport keilmuan PAI itu sendiri. Termasuk kajian usul fikih dan seterusnya. Situ ya. Termasuk SKI, misalnya SKI itu apakah hanya baca? Padahal saya bilang SKI itu kan juga sangat teknologis Pak gitu. Jadi bukti-buktinya kan kita bisa adaptasi dari berbagai cerita di YouTube misalnya gitu. Kemudian ya banyak lah menurut saya. Nah ini kan harus dikaitkan dengan medianya kayak apa. Dan faktornya tentu saya bilang ya ketersediaan dari laboratorium yang memang ada di PAI itu. Di kita kayaknya sudah ada tapi saya nggak tahu. Artinya aduh. Nah itu kan. Terus saya masuk itu nggak bisa menggunakan. Nah itu kan problem Mbak jadi. Mestinya kan kalau ada lab ya disosialisasi isinya apa saja untuk mendukung mata kuliah apa saja. Apakah setiap mata kuliah yang kaitan dengan PAI itu sudah tersedia labnya misalnya perangkatnya kayak apa, itu yang saya kira cukup. Ya baik kalau gitu. Tapi terakhir ini tentang evaluasi. Jadi pertanyaannya apakah ada model dan sistem evaluasi yang ada tersebut masih relevan atau perlu dikembangkan model evaluasi yang seharusnya. Ya kalau ngomongin evaluasi kan satu ada evaluasi hasil, yang kedua ada evaluasi proses Pak. Saya lebih punya kecenderungan PAI itu bukan semata-mata hanya evaluasi hasil. Kalau hasil kan saya kira muaranya hanya pada sisi pengetahuan. Padahal PAI itu kan saya bilang lebih kepada bagaimana perilaku seorang mahasiswa itu menunjukkan bahwa dia sudah paham tentang PAI gitu loh. Maka evaluasi yang harus dikembangkan itu evaluasi lebih pada evaluasi proses gitu ya. Bagaimana misalnya teks-teks yang dipelajari itu betul-betul bisa diamalkan, bisa disesuaikan dengan kehidupannya misalnya gitu. Maka pengamatan misalnya. Kemudian kayak evaluasi melalui catatan-catatan jurnal, observasi dan seterusnya, saya kira ini menjadi satu renungan juga. Artinya kalau kita ngomongin PAI, tetapi basis evaluasinya masih basis evaluasi hasil, hemat saya agak kurang pas gitu loh. Ya. Makanya semuanya harus dimanfaatkan tuh perangkat-perangkat atau instrumen tes yang memang ada ya dalam kebijakan kurikulum kita. Artinya kebijakan instrumen non-tes pun saya kira itu bisa digunakan banyak untuk penguatan untuk mengkaji sikapnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Selesai ya. Saya nggak punya utang nih.